Oke, banyak para senior saya, kemudian atasan saya, rekan-rekan saya, junior saya, ataupun adik-adik yang mendaftar TNI yang sering tidak dihitung pada saat melaksanakan tes push up, baik oleh pelatih, oleh testor, ataupun oleh panitia yang mengecek push up Anda. Karena ada beberapa kriteria ataupun gerakan Anda yang memang dinyatakan oleh pelatih belum memenuhi standar sehingga tidak dihitung. Hal ini tentu saja merugikan Anda semuanya dan Anda tidak ingin terjadi ke depannya. Baik, saya akan memberikan sedikit tips ataupun cara bagaimana sih push up yang benar sehingga Anda dihitung sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke, simak video berikut ini. Sparku. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana push up yang benar ya, yang dihitung oleh testor ya, sehingga hasilnya maksimal. Oke, ambil sikapnya. Oke, persiapan. Ready, set, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Demikian ya, saya memberikan contoh bagaimana push up yang benar sebanyak 50 kali ya. Itu nggak ada 1 menit ya. Anda pasti bisa ya. Itu baru dihitung oleh testor. Oke ya. Baik, saya akan menunjukkan beberapa gerakan push up yang tidak dihitung oleh pelatih ataupun testor. Yang pertama, ketika Anda diperintahkan untuk mengambil posisi siap ataupun posisi standby untuk mengambil sikap push up, Anda posisinya biasanya seperti di bawah, seperti ini ya, dari bawah ini. Kebanyakan yang salah dilakukan adalah posisi badan. Hanya badan saja yang naik. Bokong ataupun pantat Anda tidak ikut naik. Contohnya seperti ini. Nah, hanya badan saja. Memang badannya full, bawahnya juga full. Tapi lihat bokong Anda. Tidak bergerak sama sekali. Oke, itu yang pertama. Sehingga di sini pelatih ataupun testor mengatakan ini tidak sesuai dengan standar. Ya, berikutnya adalah posisi tangan ataupun badan Anda. Ya, dari bawah seperti ini. Posisinya setengah. 1, 2. Udah bokongnya nggak gerak, tangannya pun juga nggak maksimum. Range of motionnya, ROM-nya itu nggak maksimum atau jangkauannya yang harusnya fullnya seperti ini. Kemudian turunnya hampir menyentuh. Itu kemudian naiknya full, Anda tidak lakukan dengan sempurna, hanya setengah saja. 1, 2, 3, 4, hanya kepalanya sama badannya aja manggut-manggut begini ya, matuk-matuk kayak ayam itu mau makan. Itu salah ya, itu gerakannya salah, nggak dihitung, sehingga Anda kadang-kadang ditepuk tidak dihitung. Anda tetap mengacukan apa yang diperintahkan oleh pelatih ya. Seharusnya gerakannya itu harus full ya. Wah, fase atas full, ke bawahnya juga full, tinggal ditambah speednya ya. Lebih baik pelan-pelan ya, atau tidak terlalu cepat dibandingkan tidak dihitung, hanya mengejar kecepatan saja karena Anda takut capek ya kan. Makanya cepatnya, pura-pura cepat. Ready, set, go. 1, 2, nggak dihitung. Mau 10 kali 12 kali ya nggak dihitung, sayang lah ya. Itu banyak, 2 kesalahan yang sering ditemukan baik oleh para casis yang mau mendaftar ataupun yang sudah organik ya, sedang melaksanakan tes kesegaran jasmani. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana sih gerakan yang benar dan bagaimana sih trik khusus untuk mengakali supaya Anda punya power lebih ya, untuk mendapatkan nilai 100 di kategori Anda. Oke, pertama ambil sikap push up. Ambil sikap push up ini itu selebar bahu, coba lihat di sini, selebar bahu. Ya, lebar sedikit lah. Bahu Anda berapa? Kalau bahu Anda kecil ya kecil sedikit. Bahu Anda lebar ya lebarin. Pokoknya selebar bahu. Ya. Jangan terlalu sempit ataupun segini. Kenapa? Karena jika penampangnya kecil, ini otomatis yang akan membutuhkan tenaga yang akan lebih besar ya. Tricep Anda akan bekerja lebih berat. Ya, begitu juga kalau terlalu lebar, ya terlalu lebar bahu Anda akan bekerja lebih berat ya. Tidak posisi seimbang. Jadi 2 hal ini yang akan dirugikan. Makanya ambil posisi seimbang selebar bahu Anda sehingga penampangnya pas. Kemudian kaki ya. Jika Anda baru mempelajari sikap push up,
yang direkomendasikan adalah kakinya sedikit dibuka, karena ini akan posisi lebih seimbang dibandingkan kaki Anda rapat. Ya, ini keseimbangan. Kalau apalagi Anda sudah capek, pasti akan goyang. Tapi jika Anda buka kakinya, ya sedikit 2 kepal tangan saja, pas untuk mengimbangi push up Anda. Saya lanjutkan. Jika sudah pada posisi yang pas, kemudian Anda diperintahkan untuk posisi berada di bawah, lakukan standby, relax terlebih dahulu, bernapas. Ingat, pandangan mata Anda adalah ini sekitar 45 derajat, ya, bukan terlalu dangak, ya, bukan terlalu nunduk, ya, karena ini nunduk membahayakan. Kalau Anda umpamanya lepas atau capek, ini mulut Anda bisa kebentur. Kalau terlalu dangak, bahaya di tulang leher Anda, akan terjadi sedikit kontraksi, ya. Ini akan merasakan sakit di tengkuk Anda. Yang paling pas adalah 45 derajat ataupun pandangan seperti ini, bawah. Nah, sehingga posisi tulang leher Anda dengan tulang punggung Anda lurus, ya, lurus simetris. Ya, ini yang paling bagus, ya. Jika sudah siap dari bawah, persiapan, ready, set, go. Lakukan 10 gerakan pertama yang sempurna dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa di awal-awal Anda harus gerakan sempurna? Karena untuk meyakinkan pelatih ataupun testor Anda, wah, ini gerakannya bagus. Nah, tapi jika di awal-awal Anda sudah mulai curi-curi gerakan, mulai 1, 2, maka psikologi pelatih akan emosi. Waduh, gimana sih nih? Ini mau tes atau mau apa-apaan ini? Pasti akan emosi. Akhirnya nggak dihitung, karena dari psikologi awal pelatih udah melihat itu elelean, ya udah nggak dihitung. Tapi minimal awal-awal bagus dulu lah, sehingga pas nanti menjelang ya 20 ke atas sudah mulai agak melengkung ataupun tidak maksimal, nggak masalah lah. Mungkin pelatih sedikit ya mau toleransi, ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau pelatihnya saklek, ya nggak ada alasan juga. Maksudnya itu trik awal. Pertama, berikan kesan yang terbaik dulu pada pelatih, pada testor ataupun pada panitia, sehingga ngelihatnya ini bagus ini, seperti ini, itu ya. Kesan awal harus bagus, itu yang pertama, ya. Kemudian berikutnya adalah pada saat melaksanakan sikap push up sudah benar, nafasnya ingat jangan ditutup mulutnya, bahaya sekali, ya. Yang pertama ini bisa mengurangi energi kalian, endurance kalian tidak bisa maksimum. Yang berikutnya adalah ini akan merusak beberapa organ tubuh Anda, akan terganggu fungsinya nantinya. Dan juga cedera lainnya bisa berpengaruh, pusing kepala, ya, karena tidak ada asupan oksigen yang masuk. Oke, jadi ya, mulut dibuka, ya, di muka. Posisinya dari bawah, kemudian ready, set, go. Pada saat dorong, dibuang napasnya pada saat dorong ke atas. Pada saat turun, ditarik. Tarik, buang. Tarik, buang. Seperti itu, ya, dibuka mulutnya. Itu untuk napas, ya. Jadi dimainkan, jangan ditutup mulutnya. Ya, meskipun tambah speed, ya, napasnya dipercepat lagi. Oke? Itu untuk cara mengatur napas. Kemudian berikutnya adalah untuk daya dorong, ya. Ini penting juga, ya. Dari telapak tangan Anda, ya, saya rekomendasikan ini telapak tangan. Ini ada sisi bagian luar itu secara prioritas diberikan beban yang lebih besar, ya, sekitar 60%, baru sisanya jari sama telapak yang lainnya. Karena dorongan di bagian samping ini, ya, di telapak samping ini, sisi luar ini akan memberikan tenaga yang cukup bagus sekali, ya. Jadi seperti ini, ya, lihat tangan saya ini, ya, bisa mendekat, ya, seperti ini, ya. Nah, ada tekanan sedikit di bagian luar, ya. Di dalam juga ada, di jari-jari juga ada, tapi yang paling besar adalah di bagian sisi luar. Sehingga pada saat mendorong full. Nah, ada sedikit. Ini sebagai pengimbang, ya, sebagai menjaga keseimbangan, sedangkan di bagian luarnya memberikan dorongan. Itu bagi saya, ya. Sehingga saya tidak, kalau Anda memberikan tekanan di dalam atau di jari-jari, itu akan terkuras tenaga Anda di sana. Berikan dorongan yang bagus di sisi luar. Sehingga dorongan seperti ini. Nah, lihat. Nah, ada sedikit dorongan, ya, di sisi luar. Itu dari segi dorongan, ya, memberikan power kepada tenaga Anda. Berikutnya adalah pada saat posisi push up bisa memanfaatkan momentum tubuh, tapi jangan sampai mengurangi range of motionnya, ya, jangkauannya. Nah, seperti ini, jangan dikurangi, full. Oke, itu, ya, salah satu trik untuk memaksimalkan nilai Anda. Baik, saya akan merekomendasikan beberapa latihan untuk kalian semuanya. Yang pertama, lakukan latihan push up dengan beberapa variasi, ya, dari reguler, hand out, reverse, hand in, kemudian diamond, ada wide, kemudian ada Hindu push up, kemudian ada Spiderman push up.
Banyak sekali variasi ada di YouTube saya ya, yang sebelum-sebelumnya. Kenapa melaksanakan variasi push up? Ini untuk membiasakan pergelangan tangan Anda dengan otot-otot di lengan Anda untuk menyesuaikan beberapa gerakan-gerakan yang berbeda. Ini akan merangsang seluruh otot yang ada dalam tangan Anda, dada Anda, bahu Anda, perut dan semuanya. Itu sangat baik sekali. Tidak monoton hanya reguler push up saja. Yang berikutnya adalah Anda harus memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuh Anda dengan melakukan gerakan yang dinamakan negatif push up. Yang negatif push up seperti ini, sering saya sampaikan juga, dari bawah posisinya, pada saat ke atas dorong biasa, pada saat turun hitunglah sampai 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, baru luruskan tangan Anda, istirahat sampai 10 detik, tarik lagi. Oke, kita ulangi lagi ya. Setelah 10 detik, dorong ke atas lagi. Hitung lagi 15 kali. 1, 2, pelan-pelan. Ya, sebelum sampai 15 jangan sampai taruh di bawah. Jelas ya? Lakukan sebanyak 5 set. Ya, ini sangat membantu untuk memperkuat daya tahan otot lengan Anda. Selain itu juga Anda bisa melakukan gerakan yang dinamakan full plank. Ya, full plank seperti ini, tahan 1, 2 selama 2 menit ya. Ataupun gerakan menahan di bawah, half push up. Ya, ini bisa Anda lakukan selama 30 detik. Lakukan masing-masing sebanyak 5 set. Hari Senin kita melaksanakan negatif push up, Selasanya off, hari Rabu melaksanakan di full plank sama half push up. Lakukan gerakan-gerakan tersebut secara kontinu ya. Lihat hasilnya setelah 2 minggu. Pasti akan maksimum penambahan nilai push up Anda. Demikian sharing singkat saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, organik TNI ataupun adik-adik saya yang calon TNI. Saya doakan semuanya sehat selalu dalam kondisi pandemi ini, tetap jaga kesehatan dan tetaplah semangat berolahraga. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan Anda. Salam hormat. Spargo!